Hai teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Mustafa Official. Mudah-mudahan keadaan teman-teman sekalian selalu berada dalam kesehatannya dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kita akan membahas masih tentang bab yang mengacu ke modul kesetaraan pendidikan agama Islam paket C. Yang bab 1 itu adalah tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Kemarin kita di part 1 sudah menjelaskan tentang pengertian iman ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah tentang makna beriman kepada hari akhir. Namun teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan di sesi ini di part 2 ini, jangan lupa teman-teman subscribe and like dan share ya. Oke teman-teman, memahami makna beriman kepada hari akhir, kita akan masuk dulu ke pengertian hari akhir tersebut ya teman-teman. Di modul kesetaraan pendidikan agama Islam ini ya menyebutkan bahwa hari akhir menurut bahasa itu artinya adalah hari penghabisan atau juga disebut dengan hari pembalasan ya. Sedangkan kalau menurut istilah, hari akhir adalah mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Teman-teman, bisa ditarik kesimpulan bahwa hari akhir adalah hari di mana hancurnya alam semesta. Hari di mana kalau kita taubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana semua amal-amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki hari itu, sebelum kita memasuki hari akhir, kita harus bisa memanfaatkan momentum diberikannya kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa memperbanyak amalan-amalan kebaikan sehingga kita mempunyai bekal kelak untuk kehidupan yang selanjutnya yang lebih abadi. Teman-teman, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta, hari dimatikannya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa. Teman-teman perlu diketahui, meskipun definisinya hari akhir adalah tidak adanya kehidupan lagi, dalam tanda kutip adalah di dunia, tetapi itu kita akan mulai masuk ke dalam tahap periode di mana sebetulnya adalah hidup yang sebenar-benarnya hidup yang sebenar-benarnya akan kekal, itu adalah setelah hari akhir itu terjadi teman-teman. Itu nanti akan kita masuk ke yaumul ba'ats dan seterusnya ya teman-teman. Cuman hari akhir itu dikategorikan atau dibagi dua jenis teman-teman. Ada hari akhir disebut dengan kiamat kubro, kiamat besar, yang mana seluruh alam semesta itu akan hancur ya teman-teman. Langit, bumi, planet-planet dan lain sebagainya itu akan hancur beserta dengan isi-isinya. Tetapi ada juga hari kiamat sugro ataupun kiamat kecil teman-teman. Jadi hari akhir itu juga bisa disebut dengan hari kiamat, di mana hari kiamat tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama kiamat kubro dan yang kedua adalah kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang mana kita bisa jumpai, bahkan kita bisa rasakan sendiri. Contohnya adanya kematian, musibah, seperti itu ya teman-teman. Setelah kita mengetahui makna hari akhir, kemudian hari akhir tersebut, hari kiamat tersebut terbagi menjadi dua, kiamat kubro dan kiamat sugro. Kemudian makna fadilah yang bisa kita ambil dari sub tema di part ini, berarti sebetulnya teman-teman, ketika kita sebelum memasuki periode hari kiamat kubro ya,
kiamat yang besar, kiamat di mana hancurnya seluruh alam semesta dan seisinya, kita akan memasuki hari kiamat sugro, di mana fase tersebut kita akan mengalami, yaitu adalah kematian, ya teman-teman. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu. Oleh karena itu, teman-teman, sebetulnya ketika kita bangun tidur, itu adalah Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan sebuah kesempatan berupa waktu untuk kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, untuk senantiasa lebih baik lagi di dalam menjalani kehidupan, sehingga sebelum kiamat sugro terjadi, ya, kiamat kecil, kematian kepada kita harus bisa benar-benar bisa mempersiapkan pahala-pahala, pundi-pundi berupa amalan-amalan kebaikan yang telah kita persiapkan. Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang selalu senantiasa mengingat akan datangnya kematian. Yang pertama, poin pertama itu, teman-teman, meskipun di modul tidak disebutkan, ini merupakan sebuah salah satu makna fadilah yang kita ambil di part ini, ya teman-teman. Yang pertama itu. Yang kedua, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau seandainya kita tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, teman-teman. Kalau seandainya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seperti itu, teman-teman. Sehingga ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itulah sangat banyak, teman-teman. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Contoh kita analogikan, teman-teman. Kita bisa menghirup udara, oksigen, O2 secara free, secara gratis, ya teman-teman. Kalau seandainya kita lihat saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit, yang dikategorikan susah untuk bernafas, kemudian harus diperlukan bantuan untuk bisa bernafas dengan O2, dengan adanya tabung oksigen. Dan apabila kita contohkan satu tabung oksigen itu untuk menopang kehidupan dia dalam satu hari, kalau dirupiahkan mungkin bisa contoh di 1 juta rupiah, kan satu tabung oksigen 1 juta rupiah untuk menopang satu hari. Nah, kalau seandainya dia bertahan hidup 30 hari dengan bantuan tabung oksigen yang seharga satu tabungnya adalah 1 juta, maka bisa diakumulasikan 30 juta dalam 1 bulan pengeluaran untuk oksigen, bisa bertahan hidup, ya teman-teman. Nah, ditambah dengan usia kita ada yang 20 tahun, ya, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun, dan seterusnya. Kalau seandainya kita kalikan, kita akumulasikan, kita hitung oksigen yang masuk ke dalam diri kita, ke dalam tubuh kita, ke paru-paru kita, menghitung saja kita sulit. 1 juta 1 hari, kita sudah dalam 1 tahun 360 hari, sehingga bisa diakumulasikan 360 juta per tahun. Kalau seandainya dikalikan dengan usia kita, maka tidak akan bisa terhitung. Matematikanya, kalau seandainya tidak bisa kita hitung, maka tidak akan bisa kita bayar. Nah, seperti itu. Kenapa kita harus diwajibkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kalau kita mau hitung-hitung, kalau mau kita satu-satu telaah, ternyata dalam 1
satu nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa ataupun macamnya adalah oksigen, itu sudah tidak bisa kita bayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu, apalagi belum kita bisa melihat, belum kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita bisa merasakan semua panca indera kita normal, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, memaknai makna hari akhir itu yang pertama adalah mengingat kematian, yang kedua harus memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu beriman yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, di part makna tentang hari akhir mungkin sekelumit ya teman-teman, seperti itu, karena masih banyak lagi teman-teman makna-makna ketika kita ingin membedah hari akhir, makna dan fadilahnya itu akan sangat banyak teman-teman. Cuman dua yang terpenting bagi kita. Salah satunya yang pertama adalah senantiasa mengingat akan kematian kita, kemudian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman. Oke, see you next time ya teman-teman di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, kemudian like-nya dan share-nya teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.